warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Larasati, NIM 210-321-100009. Saya dari kelas B. Saya akan menyampaikan materi tentang tayamum untuk tugas akhir TFD. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Namun sebelum sholat, sebelumnya kita harus mensucikan diri terlebih dahulu, yaitu dengan wudhu. Namun dalam kondisi tertentu, Islam memberikan kemudahan kepada umatnya dengan bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk menyucikan diri dari hadas. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Dasar hukum dari tayamum ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Dari ayat di atas dijelaskan sebab dibolehkannya bertayamum, yaitu apabila dalam keadaan kondisi sakit, tidak memungkinkan untuk wudhu. Selain itu, juga dalam keadaan berpergian, seperti dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak memungkinkan untuk berwudhu, atau setelah kondisi buang air, namun diiringi situasi ketidaksediaannya air. Syarat dan ketentuan bertayamum, seperti yang saya jelaskan tadi, akan saya jelaskan sekali lagi dengan penambahan-penambahan. Ada 4 alasan diperbolehkannya melakukan tayamum. Yang pertama, dalam situasi benar-benar tidak ada air atau hanya mencukupi untuk minum. Misalnya, ketika kita ada di gunung atau di padang pasir. Yang kedua, apabila jauhnya air diperkirakan di atas 2,5 km yang tidak memungkinkan untuk berbolak-balik untuk mengambil air. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya berada di dalam penjara, terhalangi musuh atau binatang buas atau sedang sakit, dan apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Yang keempat, apabila keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Tayamum ini bisa batal seperti sebagaimana wudhu batal, dan juga apabila misalnya menemukan air atau kondisi yang sudah sembuh bagi orang-orang yang sakit. Tayamum ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Maksudnya, jika kita sholat duhur dengan bertayamum, maka apabila sholat asar kita harus bertayamum lagi. Tata cara tayamum. Adapun penjelasan tata cara tayamum dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berasal dari tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari telapak tangan dirapatkan. Apabila menggunakan cincin, sebaiknya cincinnya dilepas terlebih dahulu. Dalam keadaan tangan yang masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dengan niat sebagai berikut. Nawaitu tayamuma li isbahti sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tadi saya bacakan apabila ingin mengerjakan sholat, apabila ingin mengerjakan ibadah lain seperti membaca Al-Quran atau yang lainnya, maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuci. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, tayamum ini tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu ke seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan 1 kali usap atau dengan 1 kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya
ukuran wajah, lebar wajah tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Yang kelima, pada bagian tangan, sementara lepaskan cincin di jari seperti yang saya jelaskan tadi, dan meletakkan kembali tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu ditengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri, jadi seperti ini, atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga sampai siku, kemudian tangan diputar untuk diusapkan pada lengan bagian yang dalam, dan kemudian tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali, jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan yang kiri. Yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan antara jari-jarinya. Sekian.